Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap, banyak WhatsApp sudah mulai disadap. Nah, bagaimana cara pencegahannya dan apa saja pinjol-pinjol yang sudah mulai menyadap dari WA kalian. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya informasikan dulu ya, ada satu video yang seliweran di mana di sini kelihatan seorang laki-laki yang putus asa sekali, yang memang dia sengaja merekam dirinya sedang digeder-geder oleh debt collector, yang mana ternyata pinjaman ini berasal dari pinjaman orang tuanya, yang orang tuanya entah di mana, dan dia masih bertahan tinggal di situ bersama dengan keluarganya atau adiknya kalau saya tidak salah, dan dia membagikan bagaimana stresnya ditagih oleh hutang yang tidak pernah dia lakukan. Nah, menurut informasi yang beredar, ini hutangnya bukan dipinjol teman-teman ya, tapi pada perorangan atau bisa dibilang dengan koperasi. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita punya teman yang seperti ini, saya sarankan dimanapun kalian berada, peluklah mereka, bukan harus peluk secara fisik, tapi rangkullah, karena kita tahu sesama kita pasti pernah merasakan hal yang seperti ini. Sesama kita pasti merasakan yang namanya ekonomi jatuh, bahkan sesama kita pernah merasakan makan itu hanya nasi pakai garam aja satu hari sekali, pasti pernah. Jadi orang yang seperti ini jangan pernah dijauhi, dirangkul, diajak berteman, terus diajak dia tuh membuka wawasannya bahwa tidak harus hidup di situ saja, bisa berpindah kemanapun. Nah, kalian juga yang berada di posisi seperti ini, jangan putus asa ataupun sampai harus menghilangkan nyawa kalian seperti yang terjadi pada artis sinetron yang baru-baru ini mengakhiri hidupnya, meninggalkan keluarganya karena terlilit oleh pinjol dan judol. Saya harapkan tidak seperti itu. Banyak cara yang bisa kalian lakukan dan saya yakin kalian adalah orang-orang yang kuat dan banyak sekali edukasi yang sudah disampaikan dan kalian termasuk orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Gitu teman-teman ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya, saya ingatkan, sekarang sudah mulai gencar sekali promo-promo marketing dari pinjol. Nih perlu perhatikan, banyak promo-promo yang berkedok penipuan seperti Lazada, Aku Laku, KT Akiat yang banyak sekali tersebar di mana-mana dan memaksa kalian untuk mengikuti promo tersebut yang ujung-ujungnya ternyata ini adalah link phishing ataupun penipuan. Nah, seperti promo-promo seperti ini yang mengatakan ini adalah bentuk promosi dari Lazada, tapi kebanyakan banyak yang bilang ini sebenarnya promo yang berkedok penipuan. Nah, seperti ini juga yang mengatakan bahwa pinjaman kalian akan mendapatkan limit yang besar dari KTA Kilat. Ini juga perlu diperhatikan, sebenarnya ini kebanyakan menjebak. Dan yang terakhir itu adalah seperti voucher-voucher yang diberikan oleh Shopee ataupun Bank Neo ataupun yang lain-lainnya, dan kebanyakan informasinya ini kebanyakan penipuan. Banyak yang sudah terkuras saldonya dari WA ataupun email yang bentuknya seperti ini. Saya minta kepada teman-teman semuanya, siapapun kalian, pasti kalian sedang mencari bagaimana mendapatkan uang sampingan, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan tambahan, apalagi seorang ibu rumah tangga atau perempuan ataupun laki-laki yang sekarang sudah di PHK. Jangan pernah tergoda dengan tawaran apapun ya teman-teman ya, karena sekarang orang berbondong-bondong bagaimana caranya untuk membuat suatu cara yang terlihatan seperti nyata padahal tersimpan di dalamnya itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian terikut-ikut
fokus saja dengan pinjol kalian dan diri kalian, karena yang bisa menyelesaikan pinjol itu adalah diri kalian sendiri. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada sebuah video yang berseliweran yang menurut saya pas sekali dengan banyaknya teman-teman yang selalu membagikan info terkait dengan WhatsApp yang disadap, bagaimana cara untuk memblokirnya, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa HP kita ataupun WA kita sudah disadap. Jadi ada seorang konten kreator yang membagikan video mengenai WhatsApp yang sudah dibajak, yang mana ternyata di dalamnya ini terdapat penipuan dan juga pembajakan WhatsApp, yang mana WhatsApp kita ini bisa dikoordinir oleh orang dari luar. Temen gue ada yang WhatsApp-nya dihack. Awalnya dia dapat SMS yang mengaku dari WhatsApp yang bilang bahwa akunnya tuh beresiko dan akan diblokir permanen jika tidak segera diverifikasi. Nah, karena dia panik, dia langsung klik linknya. Kenapa di sini dia nggak curiga? Karena pesan ini tuh ada di thread SMS, di mana pesan WhatsApp yang sebelum-sebelumnya ada di thread yang sama. Setelah diklik, dia diarahkan ke halaman website yang page-nya tuh sama persis kayak WhatsApp web. Di sini fungsinya tuh semua jalan. Bisa kirim pesan, bisa attach file, attach gambar, dan yang lain-lain. Di page berikutnya ada guide, di mana dia diminta untuk memasukkan sebuah kode yang dia bilang itu untuk mengamankan akun WhatsApp-nya. Nah, di sinilah jebakannya, di mana sebenarnya kalau kode itu dimasukkan, nanti HP dari penipunya tuh akan terlink dengan akun WhatsApp dia. Jadi modus ini adalah gabungan dari beberapa teknik seperti phishing, some form of account takeover, dan fake PTS, di mana mereka punya alat pemancar palsu, dan kalau HP kita terhubung dengan alat pemancar ini, mereka bisa mengirimkan pesan seakan-akan dari pengirim yang asli, seperti dari WhatsApp atau dari suatu bank. Modus ini sebelumnya sempat ramai di bulan Maret lalu, di mana mereka berpura-pura jadi bank dan melakukan berbagai narasi, seperti misalnya transaksi ilegal, pertukaran poin, dan sekarang narasinya itu berkembang sebagai WhatsApp yang diblok. Yang penting tuh sekarang kita adalah aware bahwa kalau kita terima SMS, walaupun pengirimnya tuh dari instansi atau organisasi yang kita kenal, seperti bank, super app, atau dari pemerintah, itu jangan langsung percaya. Kita harus teliti dulu domainnya sebelum kita klik. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sini saya bagikan buat kalian semuanya cara apabila kalian tanpa sengaja mengklik kode phishing tersebut, atau kalian memang mendapatkan kode phishing yang apa sih ini dan membuat kalian penasaran. Daripada kalian penasaran, bagusnya kalian langsung setting saja HP kalian agar kode-kode yang seperti ini tidak masuk lagi, dan agar ketika kalian memiliki riwayat tentang media sosial yang berselancar di media sosial, riwayat tersebut tidak mengganggu kalian sehingga orang di luar sana tidak bisa mendeteksi apa yang sudah kalian lakukan. Hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah kalian buka WhatsApp kalian, kemudian akan muncul titik 3 paling atas, kemudian pengaturan, lalu lakukan untuk verifikasi 2 langkah. Ada di akun, kemudian verifikasi 2 langkah. Kalian bisa buatkan akun kalian sesuai dengan PIN yang kalian ingat. Jangan terlalu gampang, usahakan kombinasi huruf dan angka. Kemudian kalian bisa dengan cara mengganti password email kalian. Ya, sesegera mungkin langsung ganti password email kalian. Kemudian langkah yang ketiga, kalian bisa lakukan dengan cara memutuskan segala perangkat yang tertaut di WA kalian. Caranya klik titik 3, kemudian perangkat tertaut. Nah, akan muncul di sini. Kalian bisa langsung tutup atau kalian matikan semua perangkat yang tertaut di WA kalian untuk mencegah lebih banyaknya sadapan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian lagi yang ketiga, kalian bisa lakukan dengan cara pergi ke pengaturan di HP kalian, kemudian masuk kepada aplikasi, kemudian kalian bisa lanjutkan kemudian kalian bisa pergi ke Chrome, kemudian kalian bisa penyimpanan internal. Lanjut di sini hapus segala memori. Fungsinya untuk apa? Agar segala riwayat pencarian kalian ataupun berselancar kalian di media sosial itu hilang dan tidak tersimpan lagi. Nah, lakukan sekarang agar sadapan tersebut bisa terputus dan bisa hilang di HP kalian. Jadi ada beberapa pinjol-pinjol yang sering sekali mengirimkan kode-kode phishing seperti ini, dan ini saya dapatkan dari beberapa teman-teman saya yang selalu kirim nih. Nah, rata-rata pinjolnya itu adalah yang pertama KTA Kilat, kemudian lagi Shopee, ini paling sering sekali Shopee ya, kemudian Easy Cash, lanjut lagi pinjam duit, kemudian pinjam yuk, lanjut lagi Bantu Saku, kemudian Samir, lanjut Neobank, kemudian Alobank, dan yang terakhir itu adalah GoPinjam.
Dan saya yakin masih banyak lagi yang mungkin tidak men-share kepada saya dan pernah kalian alamin. Bisa kalian share di kolom komentar agar teman-teman yang lain lebih waspada lagi. Jadi buat kalian, lakukanlah sering-sering untuk merestart HP kalian, itu paling utama. Kemudian jangan tergoda untuk mengklik link-link yang sering dibagikan di grup ataupun dari pesan berantai, karena disitulah tertanamnya penipuan-penipuan yang memang sudah dirancang buat kalian. Jadi buat yang masih galbay sampai hari ini, jangan tergoda dengan penawaran apapun untuk penghapusan utang. Jangan pernah tergoda untuk mendapatkan limit baru dari pinjol. Jangan pernah tergoda dengan pemutihan apapun itu, karena yang namanya model seperti itu belum pernah terbukti sampai hari ini. Dan lanjutkanlah terus galbay, pergunakan uang kalian untuk menghidupi kalian, bukan pergunakan pinjol untuk mempermudah kehidupan kalian. Dan jangan pernah gaya lubang tutup lubang, fokus saja pada kehidupan kalian pada saat ini dan buatlah hidup yang lebih baru lagi agar kita lebih selamat lagi. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.